Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat, jangan lupa memakai protokol kesehatan ya. Iya. Apa saja yang 5M itu? Menjaga jarak, Jaga jarak, memakai masker, memakai masker, harus selalu menjaga kesehatan kita dalam keadaan wabah COVID-19. Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya, siapa yang Indi, Luciana, Dara, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu dengan tema Al-Quran dan keistimewaannya. Dan subtema hari ini itu pengertian hakikat Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Sebelum materi, kita persepsi terlebih dahulu pelajaran yang lalu, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Dara, apa artinya Al-Quran? Bacaan. Secara bahasa dan secara istilah. Al-Quran secara bahasa dan istilah Dara apa? Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Bagus. Baik, kita langsung ke materi, yaitu tentang pengertian hakikat Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Sebelumnya, Bapak sampaikan dulu kondisi dasarnya. Yang pertama, memahami sejarah hakikat dan keistimewaan Al-Quran. Kedua, mengomunikasikan contoh-contoh bukti keistimewaan Al-Quran. Setelah kalian belajar, diharapkan mampu memahami sejarah hakikat dan keistimewaan Al-Quran, mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Masih ingat ada seorang anak yang berhasil menjadi hafiz cilik dari Indonesia, juara 2 internasional, ya, yang juara hafidz Quran, juara 2 internasional, yaitu siapa? Musa. Bayangkan masih kecil tetapi sudah hafidz 30 juz Quran. Nah, kita pun harus bisa, jangan sampai kalah dengan anak kecil. Baik, kita langsung ke materinya, yaitu tentang pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Allah berfirman, silakan bacakan oleh saudara Nasyifa. Saudara Nasyifa, bacakan ayatnya, sudah kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, bagus.
Janganlah, artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran agar hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan. Selanjutnya, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Dan bagi yang membacanya Al-Quran, ini merupakan menjadi ibadah. Dan Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dipahami, dan merupakan ajaran wahyu. Ada beberapa nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran yaitu Alkitab yang pertama, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikr, yang keempat Al-Huda, yang kelima An-Nur, dan yang keenam adalah Al-Bayyinah. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sederhana pula, sehingga dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk atau hudan yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran itu turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari tersebut. Selanjutnya kita akan bahas yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Apa sih kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain? Yang pertama, kelebihan kitab suci Al-Quran adalah dari segi keasliannya. Al-Quran selama 14 abad, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungan. Al-Quran itu terjaga. Allah menjaganya, tidak akan ada yang dapat merubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan Al-Quran itu sangat terjaga keaslian, tidak dapat berubah. Nah, itulah yang menjadi salah satu kelebihan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, segi isi kandungan. Al-Quran ini memiliki isi kandungannya sangat lengkap, menjawab seluruh permasalahan problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Dan Al-Quran itu bisa mengikuti sesuai zaman. Walaupun Al-Quran sudah dari dulu abad-abad, tetapi sampai saat ini Al-Quran dapat dipakai karena isi kandungannya itu lengkap dan menyelesaikan semua problematika permasalahan kehidupan kita. Kelebihan yang ketiga itu dari segi susunan bahasanya. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Nah, yang keempat, segi misi yang diemban kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu saja. Al-Quran berlaku untuk selama-selamanya untuk semua manusia. Jadi Al-Quran itu bukan berlaku untuk sementara, seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, ya. Dan kitab Al-Quran itu adalah pelengkap dari semua kita. Nah, kesimpulannya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran adalah kitab suci
yang penjaga kemurnian Al-Quran, pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Al-Quran ada sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW. Itulah anak-anak materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Pesan yang kita ambil, kita selalu menjaga Al-Quran dan selalu membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar itu tentang mujizat dan kejadian luar biasa lainnya. Untuk tugas nanti kalian akan Bapak berikan tugas ya. Sebelum Bapak tutup kegiatan ini, Bapak akan mengevaluasi terlebih dahulu saudara Dara atau saudara siapa yang bisa menjawab apa arti Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa adalah qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada malaikat melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ya, terus. Nah, baik Dara, bagus. Nah, untuk tugas di rumah, untuk semuanya, Bapak akan memberikan pertanyaan. Ya, pertama yaitu bagaimana sejarah Al-Quran diturunkan, kemudian bagaimana mengidentifikasikan Al-Quran sebagai mujizat. Sebelum diakhiri, baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya, Bapak akan melakukan penilaian. Untuk penilaian pertama yaitu penilaian sikap, ya. Yang kedua penilaian diri, dan ketiga penilaian keterampilan, gitu ya. Setelah nanti diisi, ya, silakan isinya nanti dijapri ke Bapak melalui lewat WA. Untuk penilaian pengetahuan nanti mengisi di Google Form ya, yang sudah disediakan, Bapak nanti share Google Formnya. Nah, bagi nilai yang di bawah KKM maka Bapak akan mengadakan remedial bagi yang di bawah KKM. Baik, Bapak kira pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat dan harus menjaga kesehatan. Jangan lupa menjaga iman dan selalu memakai protokol kesehatan agar terhindar dari wabah corona. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Untuk KM silakan pimpin doa. Sesudah belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gitu saja kita akhiri materi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.